Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara teman-teman yang bingung milih di antara Samsung A12 atau Samsung M21. Bang, pilih mana ya antara Samsung A12 atau Samsung M21? Bang, mending mana nih antara Samsung M21 atau Samsung A12? Secara kan Samsung A12 lebih terbaru, harganya lebih murah, dan internal memorinya lebih besar. Dan karena nggak tahu perbedaan lengkap dari kedua produk ini, nggak sedikit juga teman-teman yang salah pilih dan nyesel di akhir. Maka dari itu di kesempatan kali ini kita akan compare atau membandingkan antara Samsung A12 dengan Samsung M21. Mulai dari segi desainnya, yang pertama dari segi spesifikasi atau performa, dan dari segi kameranya. Kira-kira bakal bagus yang mana, mending yang mana, dan pilih yang mana? Dan buat kamu yang sudah penasaran dengan jawabannya, pastikan kamu tonton terus videonya sampai akhir. Sebelum kita lanjut ke poin utama, untuk unit yang saya pegang ini adalah untuk A12 sendiri. Ini adalah varian RAM 4GB dengan internal memorinya 128GB yang dijual dengan harga 2,5 jutaan, atau kamu juga bisa dapat harga lebih murah dari 2,5. Dan untuk M21 ini adalah varian RAM 4GB dengan internal memorinya 64GB yang dijual dengan harga sekitar 2,6 jutaan. Jadi untuk harganya ini emang beda-beda tipis. Dan untuk A12 juga ada satu lagi ya opsi yang varian RAM 6GB dengan internal storage-nya 128GB. Tapi di sini saya fokusnya lebih ke yang RAM 4GB karena harganya juga cuman beda-beda sedikit. Yang pertama kita akan compare dari segi desain bagian belakangnya terlebih dahulu. Di sini Samsung A12 menggunakan finishing cover belakang yang matte dan ada garis-garis halus di 70% bodi belakangnya. Dan kelebihan dari bodi belakang Samsung A12 ini adalah gak gampang ninggalin sidik jari dan gak licin saat dipegang walaupun gak pakai soft case sekalipun. Di bagian belakang ada satu buah framing kamera yang berbentuk kotak persegi yang menampung 4 lensa sekaligus. Dan di bagian bawahnya ada satu buah LED flash. Sedangkan untuk sensor sidik jari tidak terletak di bagian belakang tapi terletak di bagian samping. Jadi satu dengan tombol power atau yang biasa disebut dengan set fingerprint. Sedangkan kalau kita perhatikan desain Samsung M21, di sini M21 menggunakan finishing cover belakang yang glossy atau tampak mengkilap seperti kaca. Jadi saat dipegang nggak pakai soft case itu agak licin di M21 dan gampang ninggalin sidik jari. Di bagian belakangnya ini ada satu buah framing kamera yang agak kotak memanjang, menampung 3 lensa dan satu buah LED flash. Selain itu, di bagian bawahnya ada satu buah sensor sidik jari atau fingerprint. Dari desain belakang kedua HP ini, perbedaan yang menonjol adalah jumlah lensa kamera belakang dan tata letak sidik jari atau fingerprint. M21 terletak di bagian belakang bodi, sedangkan A12 terletak di bagian samping. Samsung A12 memiliki 4 lensa kamera, sedangkan Samsung M21 memiliki 3 lensa kamera. Untuk dari segi desain bagian belakang, jujur ya, saya lebih suka desain belakang dari Samsung A12 dibandingkan Samsung M21. Karena apa? Yang pertama lebih fresh aja gitu dan lebih yang terbaru. Yang kedua, bodi bagian belakangnya nggak licin dan nggak gampang ninggalin sidik jari. Dan yang ketiga, tata letak sensor sidik jarinya sudah yang terbaru, terletak di bagian samping atau yang biasa disebut dengan set fingerprint. Yang dimana untuk penggunaannya lebih cepat, lebih praktis, dan lebih simple pastinya. Jadi jelas ya, kalau untuk dari segi belakang saya lebih suka dari A12 dibandingkan Samsung M21. Dan selanjutnya kita akan geser ke bagian depannya atau ke bagian layarnya. Kalau dari konsep layar yang digunakan, kedua handphone ini tidak memiliki perbedaan yang berarti ya. Sama-sama menggunakan konsep layar water drop screen. Yang membedakan cuman jenis layar, besaran, dan resolusinya saja. Di sini Samsung A12 memiliki layar sebesar 6,5 inch SD+ dengan resolusi 720 x 1600 pixel. Jenis layar yang digunakan adalah jenis PLS IPS LCD. Sedangkan untuk Samsung M21 memiliki layar yang lebih kecil sedikit, yaitu sebesar 6,4 inch. Yang menjadi nilai plus di sini, layar M21 sudah memiliki resolusi Full HD+, yaitu 1080 x 2340 pixel, dan juga sudah menggunakan jenis layar andalan Samsung, yaitu Super AMOLED.
Dari bagian layar depan jelas ya di sini Samsung M21 lebih unggul dibandingkan Samsung A12. Karena apa? Yang pertama dia sudah menggunakan layar Super AMOLED, jadi untuk warnanya itu lebih bagus, kontrasnya lebih tajam, dan kalau misalnya buat nonton video atau main game juga warnanya lebih dapet. Selain itu yang saya suka dari Super AMOLED juga sudah support dengan always on display, jadi kelihatan beda aja gitu dengan HP-HP 2 jutaan lainnya. Dan sekarang kita akan geser ke bagian spesifikasi atau performanya. Di sini untuk Samsung A12 sendiri sudah dibekali dengan RAM sebesar 4 GB dengan internal storage-nya 128 GB dan masih bisa di-up lagi pakai micro USB tambahan. Untuk masalah chipset atau prosesor, Samsung A12 menggunakan chipset MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer yang menghasilkan skor AnTuTu di angka 80 ribuan. Untuk masalah baterai, Samsung A12 memiliki baterai sebesar 5000 mAh yang sudah fast charging 15 watt. Sedangkan untuk Samsung M21 memiliki kapasitas RAM dan ROM yang lebih kecil dari A12, yaitu RAM-nya sebesar 4 GB dengan internal storage-nya 64 GB. Untuk masalah prosesor, Samsung M21 menggunakan prosesor Exynos 9611 octa-core 10 nanometer yang menghasilkan skor AnTuTu di angka 160 ribuan. Dan untuk masalah daya tahan atau baterai, Samsung M21 ini memiliki baterai yang lebih besar dan lebih jumbo dari Samsung A12, yaitu sebesar 6000 mAh yang juga sudah fast charging 15 watt. Untuk sensor box di sini Samsung A12 banyak yang absen. Sensor giroskop nggak ada di sini. Sedangkan untuk M21 di sensornya lebih banyak dan sensor giroskop ada di sini. Dan untuk One UI-nya sendiri, kedua HP ini memiliki versi One UI yang sama, yaitu di versi 2.5 dan berjalan di versi Android 10. Jadi One UI-nya sama, Android-nya pun juga sama. Dari segi spesifikasi jelas ya Samsung M21 lebih unggul menurut saya. Karena apa? Yang pertama skor AnTuTu-nya dia lebih unggul, yang pasti chipsetnya juga lebih bagus, baterainya lebih besar, dan kalau misalnya kita mencari performa ya pasti kita dapat di Samsung M21. Tapi kalau misalnya kamu yang butuh banget di memori, yang penting memorinya besar, ya mungkin kamu bisa pilih di Samsung A12, tanda kutip tanpa memperdulikan performa ya. Dan yang terakhir kita akan compare masalah kameranya. Untuk bagian kamera belakang, perbedaan sudah sangat jelas terlihat ya. Samsung A12 memiliki 4 lensa di sini, sedangkan Samsung M21 masih menggunakan 3 lensa. Adapun untuk resolusinya di Samsung A12 ada 48 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel lagi kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sendiri sebesar 8 megapiksel. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan Samsung M21, di sini M21 memiliki 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 5 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sendiri lebih besar dari Samsung A12, yaitu sebesar 20 megapiksel. Jadi jelas ya, kalau untuk masalah nominal kamera lebih unggul di M21 dibandingkan Samsung A12. Selain itu, fitur kamera yang ditawarkan juga lebih banyak di Samsung M21 dibandingkan Samsung A12. Di Samsung A12 banyak yang nggak ada, seperti slow motion nggak ada, mode malam nggak ada, dan belum support dengan ultra stable video. Sedangkan di Samsung M21 fiturnya lebih banyak dan komplit. Ada slow motion, mode malam, ultra stable video, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang di Samsung A12 nggak ada, di Samsung M21 ini ada semua. Dan kalau misalnya ditanya untuk hasil foto dan videonya bagus mana, silahkan kalian nilai dari hasil foto dan video berikut ini. Untuk Samsung A12 ada di sebelah kiri dan Samsung M21 ada di sebelah kanan. Awas, jangan sampai ketukar. Untuk hasil foto jelas ya, di sini hasil foto dari Samsung M21 itu lebih bagus kemana-mana dibandingkan Samsung A12. Di sini kalau misalnya kamu perhatikan untuk warnanya, terus ke detail gambarnya dan ketajamannya itu lebih bagus di M21 dibandingkan Samsung A12. Itu kalau misalnya menurut penglihatan saya loh ya, nggak tahu kalau menurut penglihatan kamu. Selain itu yang saya suka dari Samsung A12 ini juga karena kamera selfie-nya lebih besar, otomatis hasil foto selfie-nya itu juga lebih bagus, dan saya di sini juga lebih ganteng sedikit ya dibandingkan aslinya.
Dan sekali lagi yang saya suka dari Samsung M21 ini adalah tone warnanya yang lebih mendekati real dibandingkan Samsung A12, dibandingkan Samsung A12 yang terkesan lebih pucat menurut saya. Dan ini adalah perekaman video menggunakan Samsung A12, dengan sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah Samsung M21. Karena Samsung A12 nggak memiliki fitur ultra stable, ya di sini jelas kamera dari Samsung M21 ini lebih unggul karena sudah memiliki fitur ultra stable. Jadi kalau misalnya buat rekam video itu lebih enak aja gitu. Dan karena udah ada fitur ultra stable, M21 ini bakal cocok buat kamu yang orangnya itu hobi vlogging banget. Itulah tadi compare antara Samsung A12 dengan Samsung M21 versi sesuai harga. Kalau misalnya ditanya Bang bagus mana nih, pilih mana dan mending mana kalau misalnya menurut Abang. Jadi kalau misalnya untuk saya pribadi, saya pasti bakal milih di Samsung M21. Tanda kutip saya nyarinya lebih ke performa ya. Kenapa M21? Ya karena yang pertama dia chipsetnya lebih bagus, koran tentunya juga lebih besar, baterainya lebih besar, layarnya juga lebih bagus, sudah menggunakan layar Super AMOLED. Selain itu yang nggak kalah penting juga kameranya lebih bagus, kamera belakangnya lebih bagus, kamera selfie-nya lebih bagus, dan fitur-fitur kameranya pun juga banyak yang ditawarkan. Ini tanda kutip kalau saya nyarinya lebih ke performa. Tapi kalau misalnya cuman kamu patokannya memorinya besar, RAM-nya besar, ya mungkin kamu sih bisa pilih aja Samsung A12 tanpa memperdulikan performa atau spesifikasi. Dan semua itu juga tetap sih ya baliknya tergantung dengan kebutuhan dan selera kalian masing-masing. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan yang paling penting semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Jangan lupa like dan komen videonya. Silahkan kalian komentar bagaimana pendapat kalian tentang kedua produk ini. Kira-kira bakal bagus mana, kalau kalian bakal pilih mana. Dan silahkan kalian tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar tentang kedua produk ini. Jangan lupa subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.